Oke teman-teman, kita masuk pada pertemuan 6. Kita akan belajar distribusi normal ya. Yang normal-normal saja kita belajar sekarang. Oke. Distribusi normal itu dikenal juga seperti ini teman-teman ya, distribusi Gaussian. Ya kalau kalian pernah dengar distribusi Gaussian, itu adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal juga disebut dengan distribusi bell curve ya. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sangat penting dalam statistik dan sering muncul dalam berbagai fenomena alami teman-teman ya. Banyak sekali peluang-peluang atau data statistik atau probabilitas yang berdasar pada distribusi normal ini. Ada di ekonomi ya, ada di sosial, ada mungkin di kesehatan dan seterusnya. Distribusi ini memiliki beberapa karakteristik utama. Ciri khas utama apa sih dalam belajar distribusi normal ini, atau apa yang disebut dengan distribusi normal ini adalah dia mempunyai simetris. Nanti saya ada di slide berikutnya ada kurva yang disebut dengan distribusi normal. Tapi pada saat kita belajar analisis multivariat, saya sudah mengatakan bahwa distribusi normal adalah dia gini ya teman-teman ya. Sorry. Nah gitu. Jadi distribusi yang seperti itu, simetris dia. Dimana kenapa hanya simetris? Karena nilai rata-rata atau mean-nya yang berada di tengah kurva di sini teman-teman. Ya di sini ya, pas di tengah kurva ini. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng, makanya disebut dengan bell shape. Dimana nilai-nilai yang paling mungkin terjadi berada di sekitar rata-rata. Jadi sekitar rata-rata di sinilah banyak permainannya ya. Lalu mean, median, dan modus itu sama. Jadi kalau kita berbicara dengan distribusi normal, mean-nya, median, dan modusnya sama. Dalam distribusi normal, nilai mean, median, dan modus terletak pada titik yang sama. Ya, pada titik yang sama. Makanya dikatakan sama. Yaitu di pusat kurva. Nanti kita lihat kurvanya yang bagusnya ya. Seperti itu. Pengandalian oleh mean dan standar deviasi itu adalah distribusi normal hanya ditentukan oleh dua parameter utama saja. Ini sudah kalian tahu, ini adalah mu, lambang atau disebut dengan mu. Mu itu adalah mean-nya atau rata-ratanya, dan standar deviasinya atau deltanya. Ini sudah singgung juga pada saat kita berbicara tentang analisis multivariat. Mean menentukan posisi pusat kurva, sementara standar deviasi mengukur seberapa tersebar data dari mean-nya. Jadi tadi kan dikatakan mean itu adalah yang di tengah-tengah itu teman-teman ya. Kalau yang disebut dengan deltanya adalah deviasi ke arah kiri atau ke arah kanan. Kurva akan lebih lebar jika standar deviasi besar. Oke, nanti kita lihat pada grafiknya. Dan lebih sempit jika standar deviasinya kecil. Ya, jadi dia semakin melebar, artinya semakin melandai. Kalau dia misalnya semakin deviasinya kecil, akan lebih sempit, artinya dia semakin naik, lancip ke atas. Tapi tetap simetris. Ada yang disebut dengan 68 ya, 95 dan 99,7 rules atau aturan yang dikenal dengan aturan 68, 95, 99,7. Ini sangat terkenal dalam aturan distribusi normal. Apa itu maksudnya teman-teman? Jadi 68 yang ini ya, 68 ini adalah 68% data berada dalam satu standar deviasi dari mean-nya. Sedangkan 95% aturan yang kedua itu berada dalam dua standar deviasi. Oke ya, satu standar, yang kedua dua standar dengan 95% daerahnya. Dan yang aturan ketiga 99,7% dalam tiga standar deviasi dari mean-nya. Ini yang dikenal dengan aturan 68, 95 dan 99,7. Ini aturan yang ada pada distribusi normal. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, fungsi probabilitas pada distribusi normal itu digambarkan oleh fungsi probabilitasnya teman-teman ini ya. Fungsi X sama dengan 1 per akar 2 V delta kuadrat epsilon di pangkat min X min mu kuadratkan dibagi dengan 2 delta kuadrat. Atau seperti ini ya, Fx sama dengan 1 per delta akar dikali akar 2 V E pangkat setengah ya,
Tadi sini adalah bagi 2, tapi ini dikali setengah sama saja. Minus setengah, pangkat minus setengah kali X min mu dibagi delta dikuadratkan. Dimana, ada yang masuk sebentar. Dimana V-nya itu kita ketahui adalah 3,14 ya. Yang biasa kita ketahui adalah 3,14. Itu ada dalam luas lingkaran biasanya ya. Lalu E-nya itu adalah 2,71. Minggu lalu udah kita pelajari juga ini 2,71. Di mana X adalah variabel acak, lalu mu adalah mean-nya atau rata-ratanya, delta adalah standar deviasinya. Jadi kalau sudah tahu itu tinggal masukin kepala fungsi X-nya. Distribusi normal sering dianggap sebagai distribusi ideal. Karena banyak fenomena mengikuti pola ini. Yang saya katakan tadi teman-temannya banyak sekali yang terjadi, probabilitas atau kemungkinan mengikuti pola distribusi normal ini. Terutama ketika jumlah data cukup besar atau ketika hasil data merupakan akumulasi dari banyak faktor acak yang tidak saling bergantung atau independen. Misalnya tinggi badan, berat badan, skor ujian, atau mungkin bahkan fluktuasi, ya turun naiknya harga saham, sering mendekati distribusi normal. Jadi katakan banyak sekali gitu yang mengikuti kaidah distribusi normal ini. Probabilitas ini dinyatakan sebagai ini, ya, probabilitas A kurang daripada X dan X kurang dari B, gitu ya. Nah ini teman-teman, sifat kurva normal, ini kurva normal. Sifat kurva normal yang pertama adalah kurva di atas sumbu X. Selalu di atas sumbu X. Sumbu X itu mana yang ini ya? Nah ini sumbu X ya. Kalau dia di atas sumbu X teman-teman, bisa kita pastikan kalau di atas sumbu X berarti bernilai positif. Ya, bernilai positif. Kalau di atas sumbu X ya, kalau di bawah sumbu X berarti negatif. Itu yang pertama, kurva di atas sumbu X. Nah ini, yang warna biru ini kan kurvanya nih. Lalu yang kedua apa? Pola simetris. Jadi kalau si garis kuning ini, ya garis kuning ini harus berada di tengah-tengah untuk menyatakan bahwa daerah sebelah kiri mean-nya ini atau rata-ratanya adalah sama atau seimbang dengan daerah di sebelah kanan mean-nya itu sendiri. Nah, yang disebut dengan delta itu adalah sebarannya teman-teman di dalam daerah kurva ini. Gitu ya. Lalu yang kedua, aturannya apa sifatnya? Nilai puncak tertinggi di sini, ya. Nilai puncak tertinggi di sini adalah mempunyai nilai tertingginya adalah 0,398 dibagi dengan deltanya. Ini sifat kurva normal ada 3, ya. Kurva di atas sumbu X itu berarti bernilai positif X-nya. Lalu pola simetris berarti mempunyai bagian kiri dan bagian kanan yang sama atau sebaran yang sama berdasarkan mean-nya. Yang ketiga terakhir, nilai puncak tertinggi atau Y tertinggi ada di 0,3989 dibagi dengan delta. Nah teman-teman, tadi ada dikatakan bahwa ini ya, ada aturan 689599,7. Ini dari mana ini teman-teman dasarnya? Oke ya, 68,26 ini, lihat ini kotak yang ini ya. Nah ini adalah apa? Ini daerah sebaran atau deltanya, yang deltanya 1 teman-teman. Ya, deltanya 1, maka di daerah kiri ini dia sampai sebatas ini. Ya, 68,26% daerahnya di sini. Nah, ini. Itu. Lalu yang kedua, yang aturan kedua 95,46% itu yang delta kedua. Delta kedua berarti adalah dari sini, ya dari sini, nah sampai sini. Nah itu, ini ada daerahnya adalah 95,46%. Lalu kalau delta yang ketiga, ya delta yang ketiga adalah yang paling luas, 99,74 atau aturan yang ketiga. Mana ini teman-teman yang garis ini? Berarti daerah yang di sini. Nah mulai dari sini ya, ini batasnya nih. Nah ini delta yang ketiganya dari sini berarti di sebelah kiri garis ini nih. Nah, di sini. Berarti semua ini adalah daerah atau aturan yang ketiga 99,74%.
Ya, teman-temannya seperti itu. Jadi yang disebut dengan aturan distribusi normal 68, 95,5, lalu 99,7 itu dari sini aturan itu muncul. Oke ya, saya lanjut. Sifat kurva normal lagi, untuk setiap distribusi populasi dari suatu variabel acak yang mengikuti sebuah distribusi normal, maka tadi nih teman-teman ya, aturan 68,26 dari 68,26% dari nilai-nilai variabel berada dalam kurang lebih 1 delta x dari mu x-nya. Nah ini, kenapa dia di 68,26? Ini dari sini teman-teman. Daerah yang biru pertama ini adalah yang ini. Kalau dibagi dua kan simetris. Tadi 68 adalah dari sini semua kan. Nah, maka daerah yang di sini berarti dari mu ini sampai dengan mu ini sampai dengan yang ini, mu minus lambda itu adalah 34,1%. Karena dia simetris, berarti di sebelah kanannya juga sama. Antara mu dengan atau rata-rata dengan rata-rata ditambah deviasi simpangannya atau deltanya. Tadi kan dikurang ya, sekarang ditambah itu 34,1. Berarti nilai yang 68,26 ini dari sini, teman-teman. Dapatnya. Karena dia seimbang kiri dan kanannya. Begitu juga dengan 95,46%. Itu didapat dari plus minus 2 lambda. 2 delta. Ya, kita lihat ini. 95,46 dapatnya dari mana? 34,1% yang ini ditambah dengan 13,6%. Berapa? Itu kira-kira 47,7 ya, sampai dari sini. Sampai dengan kalau dilihat tarik sini adalah mu, sampai dari mu sampai dengan mu kurang 2 delta. Nah, sekarang yang kanannya kan sama berarti. 34,1 ditambah 13,6. Kita dapatkan 47, sekian. Kalau 47 itu kiri kanan dikalikan 2, maka kita dapatkan 95,46%. Ya, ini sama dengan dasarnya sini ya teman-teman ya. 95,46 ini dari mana? Ya dari sini. Gitu. Sama hal dengan 99,73. 99,73 dari mana? Yang kiri itu 34,1 ditambah 13,6 ditambah 21,5. Maka kita dapatkan 99,7 dibagi 2. Berapa tuh ya? Tadi kan 47-an, jadi 49 sekian. Jadi kita dapatkan ini. Itu dasarnya kenapa disebut dengan ada aturan ini ya. Ada aturan 68, 95 sama 99,7. Itu berdasarkan mu dan deltanya. Delta 1 tetap 1, ini delta yang kedua, ini delta yang ketiga. Oke ya. Lanjut. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan deltanya. Kalau mu 1 sama dengan mu 2, teman-teman ya. Mu 1 dengan mu 2, artinya ini, yang mu kan di tengah ini ya teman-teman ya. Ini adalah mu-nya nih. Nah ini. Sedangkan delta apa? Delta adalah sebaran ke arah kiri dan sebaran ke arah kanan. Kalau delta 1 itu lebih besar daripada delta 2. Delta 1 yang mana? Ini. Delta 1 itu ini teman-teman. Nah ini. Ya, delta 1-nya. Delta 2 yang mana? Ini. Delta 2 yang mana? Ini. Yang di dalam, kurva yang di dalam teman-teman. Nah ini. Jadi dikatakan bahwa delta 1 itu lebih besar daripada delta 2. Jadi dia agak melandai. Ya, nah itu. Tapi mu-nya masih tetap sama teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat lagi, kalau mu 1 lebih kecil daripada mu 2. Mu 1 lebih kecil 2, maka dia bergeser ke arah kiri teman-teman. Berarti mu-nya tidak sama, ya. Bergeser. Nah, jadi dia ada di posisi bergeser dia ke arah kiri sini.
Makanya tidak tepat. Kalau ini kan tepat nih, karena mu-nya sama, bergeser. Tetapi delta 1 sama dengan delta 2. Artinya apa teman-teman? Ininya sama. Daerah sebaran yang 1 dengan yang 2 itu sama. Sekarang bagaimana kalau yang mu 1-nya kurang dari mu 2? Ya, tetap posisinya ada di sebelah kiri yang kurva yang kedua, ya, dia ke sini ke kiri, ya. Lalu delta 1-nya kurang dari delta 2. Delta 1 mana? Ini kan. Ini pasti daerah sebaran yang di delta 1 itu tidak akan seluas daripada yang di sini, teman-teman. Itu ya. Ini kan pasti lebih luas karena dia lebih landai. Seperti itu. Kita kalau melihat daripada grafik atau bentuk distribusi normalnya berdasarkan mean-nya, mu dan deltanya atau sebarannya. Kita lanjut. Kurva distribusi normal standar ya. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mean-nya adalah 0 dan standar deviasinya adalah deltanya dengan 1. Transformasi atau rumusnya seperti apa? Nilai Z-nya didapat dari X min mu dibagi dengan delta. Ini untuk memetakan distribusi normalnya. Sekali lagi, Z, nilai Z atau Z score-nya didapat dari X dikurang mu dibagi dengan delta. Kita lihat sekarang contoh soal penerapan teman-teman ya. Distribusi normal seperti apa? Sebuah perusahaan bola lampu mengetahui bahwa umur lampunya ini kalau nggak salah di quiz kemarin ada ya, tapi modelnya sedikit-sedikit. Betul nggak teman-teman? Ya, bahwa umur lampunya sebelum putus nih ya terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya adalah 800 jam. Oke, rata-rata 800 jam dan standar deviasinya atau deltanya adalah 40 jam. Tanyakan, carilah probabilitas bahwa sebuah bohlam lampu produksinya akan berumur antara 778 jam sampai dengan 834 jam. Ya, cari nih berapa probabilitasnya. Maka kita tentukan dulu. Diketahui apa nih? Oke. Rata-ratanya, mu-nya berapa? Mu-nya adalah 800. Ya. Lalu standar deviasinya berapa? 40 jam. Oke, diketahui ada dua, mu dan deltanya 40. Sampai sini aman ya? Aman, Pak. Oke ya. Lalu dikatakan probabilitas antara 778 dan 834. Ingat tadi yang pertama ya. Seperti ini juga teman-teman yang PA itu ya. Ini ya. Nah, ini maka kita dapatkan adalah seperti ini. Berarti probabilitas antara si X ini, umurnya ini antara 778 dan 834. Notasinya seperti ini. Maka yang harus kita cari apa? X1-nya berapa? Ya. X1-nya berarti adalah yang ini teman-teman, 778 ini ya. Ini X1-nya. X1-nya 778, X2-nya 834. Kita cari dulu probabilitas untuk X1-nya berapa? 778, cari skor Z-nya. Tadi sudah ada rumusnya ini ya. X min mu dikurang delta. Si gampang. Jadi Z1 peluang 1 adalah X1 min mu dibagi dengan delta. Artinya apa? X1-nya berapa? 778. Ini X1-nya. Ya. Ini X1-nya 778 dikurang apa? 800. 800 itu apa? Mu-nya gitu. Ya, gini ya, mu-nya ya. Berarti 778 dikurang 800 dibagi dengan delta. Deltanya adalah 40. Kalau kita hitung, kita dapatkan adalah minus 0,55 atau 55%. X2 itu adalah 834. Skor Z yang kedua adalah X2 dikurang mu dibagi dengan delta. 834 dikurang 800 dibagi 40, kita dapat 85%. 85% atau 0,85. Kalau kita sudah tahu X1-nya dan X2-nya berapa peluangnya, berapa probability-nya, maka dimasukkan ke tadi sini. Ya. P peluangnya adalah berapa ini yang pertama? Minus 0,55 dan nilai Z-nya lebih besar daripada 0,55, minus 0,55 dan nilai Z itu lebih kecil daripada 0,85.
Jadi kita masukkan gini, ya. Jadi peluang Z yang kurang dari 0,85 dikurang dengan, ya ini kan tadi minus ya, 0,05 seperti ini. Ini jadi minus ya teman-teman ya. Nah ini. Maka kita dapatkan apa? Oke, teman-teman, yang Z 0,85 ini, 0,85 ini adalah nilainya ini teman-teman. Ya. Nanti saya kasih tahu 0,823 itu dari mana. Lalu yang nilai probabilitas Z yang di bawah minus 0,55 atau 55%, minus 55% adalah yang mana? Ini dia. Oke ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini aman? Pak, kalau yang dari 0,55 lebih besar daripada Z sampai ke kanannya itu yang jadi minus itu gimana, Pak? Nah, sebentar ya, ini agak saya agak di luar ini, agak di luar rumah, bukan di dalam, di belakang. Coba sebentar. Saya pakai headset dulu. Ya, kenapa, Diva? Yang baris ketiga, Pak. Saya teh nggak ngerti yang paling kanan sama yang sebelumnya, Pak. Yang kenapa bisa dapat yang kanannya, Pak? Yang kanan tuh mana? Yang ini? Oh, bukan, bukan. Yang baris ketiga, Pak. Yang P, Ini. nah, yaitu Ini. kenapa bisa dapat yang ini? Ha? Oke. Ini ke teman-teman ya. Eh, yang X1-nya berapa dapatnya nih probabilitasnya? Ini kan? Ya Iya. kan? Oh, maksud saya, Pak, yang bentuknya kan awalnya itu P min 0,55 lebih lebih kecil daripada Z, Ya. terus lebih kecil daripada itu. Nah, dari sana itu sampai ke yang kanan, Mm-mm. itu saya nggak ngerti stepnya. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman, berarti sini peluang yang kalian cari, kedengaran suara saya ya? Kedengaran? Oke, yang kalian cari adalah apa? Nilai X2 atau probability yang kedua itu dikurang dengan probability yang pertama. Sekali lagi, minus 0,55 Z, kurang dari Z, dan Z kurang daripada 0,85. Itu didapatkan sama dengan peluang Z kurang dari 0,85 ya. Ini diambil dari X2 dulu, berarti ini gini teman-teman. X2 dikurang dengan X1. Peluang kedua dengan peluang ke-1. Jadi kita tarikan Z 0,85, kan ini X2-nya 0,85. Dikurang dengan peluang Z-nya yang peluang satunya. Seperti itu, Diva. Oke, Pak. Oke ya, jadi yang kedua dikurang yang pertama. Lalu yang saya katakan tadi, peluang Z yang 0 di bawah 0,85 ini kan berarti 85% ya. Yang minus 0,5 juga sama, minus 55%. Nah, nilai daripada skor Z ini yang 0,85 adalah 0,8023 teman-teman. Nanti saya tunjukkan itu dari mana. Itu bukan perhitungan tapi dilihat dari tabel Z ya. Lalu yang 0,55 itu juga sama. Nilai skor pada tabel Z berapa? 0,292. Kita lihat teman-teman ya. Berarti kalau 0,85 itu adalah 85% kan? Ya 0,85 gini. Nah, kita lihat pada tabel Z. Saya akan buka tabel Z-nya. Oke, ini. Kelihatan sekarang teman-teman tuh? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, teman-teman, yang ini yang 0,85 berarti kan tadi kan 0,85. Kita lihat 0,85 ini 0,8. Lalu pada yang kelima. 5 itu yang mana? Nah, ini. Garis ini ya. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, sampai di sini. Ini teman-teman. Dapat
Untuk nilai Z-score 0,85 atau 85%, itu pada tabel Z adalah 0,8023. Nah, ini dia. Oke ya. Betul? Nah, sekarang lihat yang minus 0,55. Di mana? Lihat lagi, minus 0,55. Ada di mana dia? Di sini. 0,55. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Betul nggak? 02912. Ya teman-teman ya. Pak, kalau tanda minusnya itu cuma tanda aja, Pak. Kenapa? Yang ini? Kalau ya kan itu kan minus 0,55 itu minus hanya sebagai tanda aja. Iya, ini hanya tanda minus untuk melihat pada tabel Z aja gitu. Tapi dicek di tabel Z-nya yang 0,55. Yang dicari di tabel Z ya enggak, minus 0,55. Ini kan ini teman-teman nih. Oh iya, oke Ya? Pak. Nah ini kan, benar nggak? Ini kan. Nah ini. Oke Pak. Ya kayak gitu. Jadi kita dapatkan 0,2192. Berarti nilai untuk peluang antara berumur 778 sampai dengan 834 jam adalah sebesar 51,1%, teman-teman. Gitu ya. Ada yang ingin tanyakan dari sini? Aman? Aman, Pak. Oke, nanti ini saya share juga ya yang DIL ya, tabel Z ini ya. Bisa juga saya cari ada di internet juga banyak. Oke, saya lanjut lagi. Dan soal nih, dalam suatu ujian akhir matematika, nilainya adalah 72 nilai rata-ratanya, sementara 72 minnya adalah 72, lalu deviasi standarnya adalah 15. Tentukan angka-angka standar, yaitu nilai-nilai dalam satuan deviasi standar dari siswa-siswa yang memperoleh nilai 60. Berapa deviasi standarnya gitu? Ya. Berarti kan nilainya adalah 72. Ya, 72 kalau deviasi standarnya 15. Sekarang bagaimana kalau 60? Berapa deviasi standarnya gitu? Ya, kita kerjakan seperti ini, teman-teman. Oh, ini gampang banget ya. Cari deviasi standar tadi ada kan ya? Apa ini? X-nya Z sama dengan X min mu, ya, mu dibagi dengan delta, delta. Kita dapatkan untuk yang nilai 60 maka standar deviasinya minus 0,8. Tadi kalau untuk 72 kan standar deviasinya 15. Kalau untuk yang dapat nilai 60 standar deviasinya adalah minus 0,8. Untuk nilai 93 gampang juga, X nya masukin saja 93 dikurang 72 min-nya atau mu-nya dibagi dengan deltanya 15, dapat 1,4. Berarti untuk nilai 93 standar deviasinya adalah 1,4%. Oke. Oh, bukan persen, standar deviasi ya. Lalu untuk nilai 72 sama saja. 72 kurang 72 0, 0 bagi 15 adalah 0. Berarti standar deviasinya kalau nilainya 72 itu adalah 0, teman-teman. Gampang ya? Oke, sekarang kita Oke, Pak. yang kedua nih. Kalau saya misalnya selaku dosen ya, pengen kayak gini nih, rata-rata nilai kuliah statistik diketahui 65 rata-ratanya atau minnya ya, dengan standar deviasinya 15. Jikalau saya inginkan 15 murid atau 15% mahasiswa mendapat nilai A ya, 15% ya nih, dan diketahui distribusi nilai normal, berapakah batas bawah nilai agar mendapat A, teman-teman? Nah, ini yang disebut dengan distribusi normal, teman-teman ya. Jadi kalau gini, kalau di kampus berapa nilai dapat nilai A? Di atas 80. Di atas atau sama dengan 80 ya. Nah, untuk menetapkan 80 itu, teman-teman, kita bisa mencari dengan standar ini, distribusi normal ini gitu. Nah, saya inginkan saja 15 murid mendapat nilai A. Berapa nilai yang paling tepat, nilai bawahnya untuk dia dapat nilai A? Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya inginkan
mendapat nilai B adalah sebanyak 25%. Ya, 25%. Berapakah batas bawah B? Ya, batas bawah B. Oke. Nah, jadi ada hitungannya yang mengatakan bahwa oke, kalau 25% saya inginnya dapat nilai B, berapa batas bawah nilai B-nya? Lalu kasus ketiga adalah kalau saya inginkan yang tidak lulus paling banyak 25%. Berarti saya harapkan 75% lulus dong. Berapakah batas bawah agar siswa itu lulus? Jadi ada 3 kondisi yang harus saya pecahkan, berapa nilai atau ambang batas bawahnya gitu ya. Oke, ini teman-teman. Pembahasannya adalah diketahui mean-nya berapa? 65. Standar deviasinya berapa? 15. Gitu ya. Batas bawah nilai nih yang kasus pertama tadi. Batas bawah nilai agar mendapat nilai A. 15 murid teratas. Jika 15 murid atau mahasiswa berada di bagian teratas, maka kita mencari nilai pada persentil ke-85. Kenapa ke-85 teman-teman? Karena semua persentase itu ada 100 ya. Berarti adalah saya atau kita kurangkan 100% dengan 15%. Oke? Karena saya harapkan 15%. Berarti saya kurangkan 100% kurang dari 15%. Lalu dapat 85% teman-teman. Berdasarkan tabel Z, skor Z untuk persentil ke-85, tapi sekali lagi ya, lihat diannya 85 bukan 15%-nya. 85 ini adalah sekitar 1,04. Oke, kita lihat betul nggak 1,04 nih ya. Nah, untuk menyatakan itu gunakan rumus X sama dengan min rata-rata ditambah dengan Z dikali standar deviasinya. Oke, minnya berapa? 65. Oke ya, ini ya. Standar yang rata-ratanya berapa sih? 65 gitu. Lalu kita cari Z skornya berapa? Yang ini. Ya, 104. Nanti kita buka tabel Z-nya ya, 104. Lalu lihat 15 apa? Standar deviasinya adalah 15 dikali dengan 15. Kita dapatkan adalah 65 ditambah dengan 15,6. 15,6 adalah hasilnya dari 1,04 dikali 15. Maka kita dapatkan 80,6 teman-teman. Nah, artinya jadi kalau saya mengambil 15 murid teratas mendapat nilai A, maka saya harus membuat nilai supaya 15% itu mendapat nilai A. Saya harus menetapkan angka 80,6 baru mendapat nilai A. Ya, kan rata-ratanya 65 teman-teman. Ya, standar deviasinya 15. Maka untuk mendapatkan 15% murid teratas atau mendapatkan nilai A, itu adalah saya harus menentukan nilai batas bawahnya adalah 80,6. Oke, berarti apa? Kita lihat teman-teman ya. Yang dilihat pada tabel Z adalah yang mana ini? 85%. 85% kita lihat pada tabel Z. 85% itu berapa sih desimalnya? 0,85. Oke, ini 0,8 ya. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berapa? 5. Oke, bentar. 1,04 atau 15%. 0,15. Bentar ya. Berapa teman-teman? Kita lihat ya, kalau di sini 1,04 ya, hasilnya berapa nih? Ya 1,04 ya. 1,04. Nah, sini teman-teman 85% hasilnya yang dilihat ya. 85% di sini.
Ini yang 85% lihatnya dari sininya. Kalau yang tadi kan kita lihat langsung di sini ya teman-teman ya, yang di kirinya. Tapi kalau untuk yang berdasarkan persentil ini adalah hasilnya 0,85. 0,8 ini kan ada di 1,0, ini 0, 1, 2, 3, 4. 85% yang mendekati adalah 0,8508. Nggak ada lagi yang mendekati. 0,848 itu nggak mendekati. Yang paling mendekati adalah 0,85, berarti yang ini. Ya, dapatnya apa? 1,04. Nah, ini dengan 4 teman-teman. Nah, di sini. Gitu ya. Kita dapatkan ini. Jadi 85% itu mendapatkan nilai 1,04. Yang oke ya udah ya, seperti ini. Ada pertanyaan untuk ini nggak teman-teman? Jadi tinggal tambahkan rata-ratanya ditambah dengan nilai z-score tabelnya dikali dengan deviasinya. Kita dapatkan ini. Untuk yang berikutnya juga sama, ya. Bagaimana mendapat nilai B? 25%. Murid berikutnya. Kita lihat, sama saja. Nah, kalau ini teman-teman, murid berikutnya lihat ya, murid berikutnya. Berarti apa? Bukan 100 lagi teman-teman. Bukan 100 kurang 25. Tapi adalah murid berikutnya kan tadi 85%, betul nggak? Betul, Pak. Yang berikutnya kan berarti yang ini, yang 85%, bukan 100% lagi. 15% kan udah ambil ke sini. Jadi yang ini bukan 100%, tapi 85% dikurang 25% ini. Karena ada kata-kata ini teman-teman. Berarti 85% dikurang 25%, kita dapatkan 60%. Inilah yang ada di tabel. Nilai tabelnya berapa? Ya. Kita dapatkan adalah 0,25. Ya, ini. Tabel Z-nya berapa? Yang cari 0,6. Oke, supaya gampangnya. Ini berapa ini? 0,25 ya. Betul nggak hasilnya 60%? Biar cepat aja, 0,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini kan 0,25 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di 6 ya harusnya ya teman-teman ya. 0,26. Ini yang mendekati nggak? Ini ya. Yang mendekati 60% kan ini. Betul nggak teman-teman? Betul, Pak. Ya, berarti ada di 0,26. Oke. Ini mungkin di 0,25 digitnya mungkin 3 digitnya mungkin bisa pembulatan ke 26 ya. Itu hampir sama lah. Kalau dibuka 3 digit juga mungkin ini bisa naik ke 26. Maka 0,25 dikali 15 ditambah dengan 65. Kita dapatkan adalah 68,75. Nah, sekarang apa? Berarti saya harus menetapkan nilai 68,75 itu untuk apa? Mendapatkan nilai B ya. Ini saya copy tapi tidak saya ganti. Ya. Nah, ini adalah B, Nah, berarti saya apa? Supaya kalian dapat nilai B, saya harus menetapkan standar bawah nilainya adalah 68,75. Tadi A kan dapat ya, sudah berapa? 80,47. Kalau saya pengen kalian dapat nilai B, berarti saya harus menetapkan nilai 68,75. Tuh. Sekarang kalau kita lihat lagi yang ketiga, batas bawah agar siswa lulus. Oke. Batas bawah nilai agar siswa lulus maksimal 25% yang tidak lulus. Ya. Maksimal nih. Yang tidak lulusnya berarti 75% lulus ya. Nah, ini. Jika maksimal 25% siswa tidak lulus,
maka kita mencari persentil ke 25 atau 25% ya. 25% kan itu bisa dari yang 15 sama yang 25% tadi ya teman-teman, 60% tadi ya, ada di antara itu. Oh sorry, di antara 40% berarti ada 25% yang maksimalnya tidak lulus. Kan tadi di atas A adalah 15%, lalu tadi yang mendapat nilai B adalah 60%, 60 tambah 15, 75, ya kan? Nah gitu. Maka kita lihat, cari nilai skor pada yang 25% ini. Berdasarkan tabel Z, skor Z untuk persentil ke 25 adalah 0,67. Kita lihat nih, betul nggak? Ya, 25% ya. 25% berarti 0,25. Nilainya berapa? 0 minus 0,67. Minus 0,67, minus 0,67. 1 2 3 4 5 6 7. Ini teman-teman. Kenapa dapat minus 0,67? Karena berdasarkan persentil 25% atau 0,25. Dari tabel Z ini kita lihat yang paling mendekati 25% adalah 0,2514. Ya ini 0,2546, masih lebih tinggi. Ini 0,248, ini kurang, gitu ya. Jadi yang paling mendekati adalah 0,2514. Maka kita dapatkan adalah 0,67. Nah ini. Maka masukkan lagi pada rumusnya biasa, 65 min-nya, lalu nilai Z-nya adalah minus 0,67 ini dikali dengan 15 deviasinya, maka kita dapatkan 65 kurang 10,05, ya, dapatkan 54,95. Berarti batas bawah nilai agar siswa saya lulus semua adalah, bukan semua ya, maksimal 20%, berarti 75% harus lulus. Saya harus menetapkan nilai yang paling rendah di sini supaya 75% mahasiswanya lulus. Gitu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan?